Ketika saya tanya kepada Rosa, dia menyebut pimpinan-pimpinan KPK, mantan pimpinan KPK, melakukan obstruction of justice. Ini kan adalah satu proses penggembosan terhadap KPK sendiri. Dan kemudian mereka ingin menunjukkan bahwa kualitas pimpinan-pimpinan KPK yang lalu itu adalah orang-orang beritikat buruk. Karena dengan sengaja tidak menyetujui penetapan Mas Hasto sebagai tersangka. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi kalau memang benar cerita penyidik Rosa ada yang menghalangi saat di PT IKA, kenapa orang-orang tersebut tidak diperiksa waktu itu guys? Apakah mungkin ini drama KPK vs KPK? Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Pak Magdir, memang ada berapa sih penyidik dan penyelidik KPK yang di BAP yang kemudian bisa dihadirkan ke persidangan Pak Sekjen itu? Kalau dari daftar yang ada, itu ada 13 orang. 13 orang, ada penyelidik, ada penyidik, dan ada mantan penyidik KPK. 13 orang. 13 orang. Banyak secara ya? khusus, Rosa ini memeriksa 3 orang. Oh, jadi Rosa sebagai penyidik memeriksa 3 orang temannya sendiri. Kemudian dia juga diperiksa sebagai saksi untuk perkara ini. Makanya itulah yang saya katakan bahwa mereka secara sengaja mau menghancurkan sistem hukum kita. Mereka mau merusak aturan main, dan proses yang diakui dan kita lakukan selama ini dengan cara seperti ini. Gitu loh. Mungkin sekarang yang nggak diini sama KPK hanya hakimnya. Kalau penyidik, penuntut umum udah ada kolaborasi tanda kutip. Biarin aja KPK jadi hakimnya aja Pak Magdir kalau kayak gitu Pak Hakim. Kita tambah rusak ke negara ini. Ini kelihatan sekali ini kan. Saya kira itu yang seharusnya dihindari oleh mereka. Seharusnya begitu ya. Kalau saya jadi pimpinan KPK misalnya, ya mestinya mereka lakukan introspeksi. Apalagi begini. Di dalam pemeriksaan, kalau saya nggak tahu ingat atau tidak Guntur, ketika saya tanya kepada Rosa, dia menyebut pimpinan-pimpinan KPK, mantan pimpinan KPK, melakukan obstruction of justice. Semua pimpinan KPK. Dan keterangan ini dia lakukan pada bulan Januari, waktu dia periksa sebagai saksi. Ketika orang-orang itu tidak ada lagi di KPK. Jawaban dia nomor 15. Saya tidak ingat jawaban itu nomor berapa, tetapi itu saya ingat, tapi saya bacakan itu. Betul. Nah, kenapa saya sampaikan itu? Ini kan adalah satu proses penggembosan terhadap KPK sendiri, dan kemudian mereka ingin menunjukkan bahwa kualitas pimpinan KPK yang lalu itu adalah orang-orang beritikat buruk. Karena dengan sengaja, salah satu di antaranya adalah tidak menyetujui penetapan Mas Hasto sebagai tersangka. Dan itu dituduh sebagai obstruction of justice. Nah, tetapi ketika saya tanya kenapa mereka nggak diperiksa, dia kan tidak menjawab, belum. Dia bilang hanya menjawab belum. Hanya menjawab belum. Bahkan ingat nggak, ketika saya juga tanya, mengapa orang yang dikatakan diceritakan ada yang menghalangi di PT IKA tidak diperiksa, juga dia bilang belum. Nah, ini kalau saya sih ngelihatnya, ini cuma ada satu kesengajaan untuk memframing banyak orang, bahwa begitu banyak orang melakukan kesalahan, melakukan kejahatan, membantu Mas Hasto. Sementara mereka sebagai pahlawan yang akan menegakkan hukum untuk perkaranya Mas Hasto ini. Saya mau mempertajam ke ini Pak Magdir, yang soal tuduhan Rosa terhadap mantan pimpinan KPK yang melakukan obstruction of justice. Karena dalam ekspos mereka tidak setuju menetapkan Mas Hasto sebagai tersangka. Dan 5 pimpinan KPK waktu itu adalah Firly Bahuri, Nawawi Pomolango, Nul Gufron, kemudian Alexander Marwata, dan Lili Pantauli. Nah, ini sudah ada yang merespon
Pak Firly menyatakan bahwa waktu kejadian ekspos tanggal 8 dia sedang di Surabaya. Artinya itu hanya ada 4 pimpinan KPK. Dan Alexander Marwata, saya juga simak, sudah merespon. Saya siap untuk diperiksa. Dan juga ditanyakan ke pimpinan KPK saat ini katanya. Kalau memang pimpinan tidak menemukan ada yang bukti, dan itu secara kolektif kolegial memutuskan ini, apakah keputusan itu dianggap sebagai perintangan penyidikan? Pertanyaannya ini, Pak Magdir, bagaimana bisa seorang penyidik yang namanya Rosa bisa melawan keputusan kolektif kolegial dari 4 pimpinan KPK waktu itu? Iya, kalau saya sih begini, ya. Mungkin dia cuma mau cari nama aja. Rosa. Ya. Ya kita nggak tahu apakah atau memang ada order. Ada order ya. Dari pihak tertentu yang kita nggak tahu. Apakah memang ada order seperti itu? Karena bagaimanapun juga ya, paling kurang nih ya, seperti misalnya Pak Nawawi. Pak Nawawi itu sekarang ini jadi ketua pengadilan tinggi. Saya tidak yakin bahwa orang seperti Pak Nawawi, Pomolango ini yang sudah berkarir sekian lama akan mengorbankan dirinya, mengorbankan integritasnya untuk kepentingan yang nggak jelas seperti ini. Gitu. Jadi kalau saya sih melihatnya ini adalah satu bentuk upaya dari Rosa ya memperbaiki citra dirinya, karena selama ini kan dia kan yang sangat dipojokkan oleh pemberitaan, misalnya terkait dengan penyitaan barang-barang dari Kusnadi, kan? Nah makanya dia, sementara kan sebelum ini kan nggak pernah kita dengar bahwa dia itu melakukan perlawanan terhadap pimpinannya, ya kan? Belum pernah. Hanya saja memang saya ingat dulu waktu dia dikembalikan oleh pimpinan KPK atas permintaan Polri, memang cukup banyak orang yang protes ketika itu. Saya ingat itu. Nah, tetapi itu kan tidak ada urusannya dengan pimpinan KPK ini, gitu loh. Ya kan? Itu adalah urusan dia dengan lembaga asalnya. Gitu loh. Pak Magdir, kalau memang misalnya, kalau kita bisa kembali ke tahun 2020 kepada ekspos, misalnya benar Rosa menemukan bahwa di situ ada upaya perintangan penyidikan secara sengaja oleh pimpinan KPK pada waktu itu, harusnya kan dia juga bisa mengadu kepada Dewas KPK, Pak Magdir. Seharusnya apapun jadi begini, terhadap pimpinan itu kan ada mekanisme kontrolnya. Mekanisme kontrol terhadap pimpinan KPK itu oleh Dewas. Yang mengontrol. Dan satu hal lagi, ini yang saya kira yang mesti kita lihat secara baik ya, bahwa menurut hemat saya, pimpinan KPK itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KPK nomor 19. Mereka itu tidak punya kewenangan untuk menetapkan orang menjadi tersangka. Karena mereka bukan penyidik dan bukan penuntut umum. Ya. Jadi kalau seandainya ketika itu mereka tidak memberikan opini, ya itu sah-sah saja. Karena itu bukan kewenangan mereka. Walaupun dalam praktek masih saja memang mereka menandatangani surat perintah penyidikan, gitu loh. Tetapi kalau kita lihat hukumnya, hukum undang-undang tentang KPK, mereka bukan penyidik dan bukan penuntut umum. Gitu loh. Nah ini kan berbeda dengan undang-undang lama, undang-undang sebelumnya, di mana disebut bahwa mereka itu adalah penyidik dan penuntut umum. Jadi dari kesaksian Rosa sendiri memang sangat mencurigakan, apalagi kan waktunya baru bulan Januari 2025. Dan kita juga bisa berasumsi bahwa ternyata selama ini yang bisa dikatakan operator dari kriminalisasi terhadap Sekjen PD Perjuangan ya Rosa. Bisa dia ngelawan pimpinan KPK sebelumnya? Saya kira bisa saja kita sebut seperti itu ya, karena dia ini termasuk salah seorang penyidik yang sangat banyak memeriksa saksi-saksi. Saksi-saksi yang sekarang untuk perkara ini. Perkaranya Pak Sekjen. Bahkan khusus untuk penyelidik dan penyidik KPK, dia memeriksa 3 orang. 3 orang ya.
Tiga orang itu adalah Rizka Anungnata, kemudian Aulia Postiera, dan Todi Hendrawan Nurjianto. Semuanya ini, ya Rizka sudah kembali ke mana ke menjadi PNS Polri, ASN Polri. Nah, sementara ini adalah yang duanya adalah masih di KPK. Ya. Oke guys, jadi kalau melihat kasus ini nampaknya KPK sudah tidak independen lagi. Lebih anehnya lagi, kasus ini sebenarnya sudah ingkrah dan berkekuatan hukum tetap, bahkan para pelakunya sudah dihukum dan sudah bebas. Kok bisa kasus ini masih disidangkan kembali dalam kasus yang sama? Justru sangat banyak kesaksian yang malah melemahkan dakwaan jaksa KPK guys. Dalam keterangannya, Rosa menyebut adanya dugaan penghalangan penyidikan kasus Harun Masiku oleh pimpinan KPK pada periode sebelumnya memang. Ia menyampaikan bahwa ekspos perkara terkait Harun Masiku sempat dibahas secara internal. Namun ada rekaman gelar perkara yang menunjukkan adanya arahan tertentu dari pimpinan KPK saat itu. Dalam rekaman terlihat adanya intervensi yang tidak biasa dari atasan dalam proses penanganan perkara. Magdir lantas menanyakan, jika memang para pimpinan KPK merintangi penyidikan, kenapa mereka tidak diperiksa? Sehingga Magdir sepertinya memang menduga ada framing terhadap kasus Hasto. Selain itu, ada juga upaya penggembosan di KPK sendiri, dan mereka ingin menunjukkan seolah-olah kualitas pimpinan KPK yang lalu adalah orang-orang yang mempunyai etikat yang buruk, karena dengan sengaja salah satunya tidak menyetujui penetapan tersangka Hasto Kristianto. Jadi menanggapi kesaksian Rosa tersebut, alangkah baiknya memang diharapkan untuk segera memanggil mantan ketua KPK Firly Bahuri untuk segera diperiksa guys. Jadi menurut kalian gimana guys soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.